Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu pada hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Perkenalkan, nama saya Jusman Fitriansa. Saya merupakan mahasiswa PPG tahun 2022. Insya Allah pada kesempatan hari ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tugas saya di Lokakarya, yaitu media pembelajaran. Yang pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan media pembelajaran yang membahas tentang beriman kepada hari akhir. Mari kita saksikan bersama. Beriman kepada hari akhir adalah materi yang diajarkan di kelas 9 pada semester pertama, yaitu pada KD 3.3. Memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar dan makhluk ciptaannya. Kemudian 4.3 yang merupakan KD dari keterampilannya, yaitu menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran hari akhir. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang beriman kepada hari akhir, saya akan menyampaikan peta konsepnya terlebih dahulu. Beriman kepada hari akhir, yang pertama yaitu pengertian hari akhir. Lalu pengertian iman kepada hari akhir, dalil-dalil tentang datangnya hari akhir, pembagian hari akhir, hikmah beriman kepada hari akhir, perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Dunia atau alam ini beserta isinya akan hancur, tidak kekal. Hari itu disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Pengertian hari akhir. Hari akhir adalah berakhirnya semua kehidupan seluruh makhluk Allah, manusia, matahari, bintang-bintang, bulan, bumi, dan seluruh isinya akan dihancurkan. Lalu apa pengertian iman kepada hari akhir? Pengertian iman kepada hari akhir yaitu beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus yakin dan percaya hari itu akan datang dan kelak manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Infitor surat ke-82 ayat 1-5 yang merupakan dalil nakli yang mendasari akan pentingnya diri kita beriman kepada hari akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu funjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Yang artinya, apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang telah dilalaikannya. Lalu di dalam Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Quran surah Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-7. Lalu dalil yang terakhir, dalil nakil yang terakhir dalam Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun illa wajha
yang artinya segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Quran surah Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-88. Kita sudah saksikan tadi dan kita telah dengarkan dalil-dalil yang mendasari bagaimana sikap kita beriman kepada hari akhir tersebut. Lalu bagaimana dengan pembagian hari akhir tersebut? Di dalam Islam tersebut terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu disebut dengan kiamat sugro, yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu rusaknya benda atau makhluk tertentu, seperti orang meninggal, gunung meletus, tsunami, bencana alam, dan lain-lainnya. Sedangkan kiamat kubro yaitu hancurnya alam semesta ini beserta isinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda kiamat sugro itu sendiri. Tentunya banyak tanda-tanda yang bisa kita saksikan dan kita bisa pelajari, tapi dalam materi ini hanya beberapa saja kita akan sampaikan. Yang pertama yaitu tanda kiamat sugro, kemungkaran yang terus merajalela. Lalu yang kedua adalah perzinaan telah terjadi di mana-mana, tidak menjadi hal yang tabu atau tidak membuat seseorang malu terhadap dosanya tersebut. Lalu jika budak melahirkan tuannya, banyak perbuatan durhaka anak kepada orang tuanya, seakan-akan orang tuanya adalah budak atau hamba sahaya. Kemudian kita lanjut ke tanda-tanda kiamat kubro. Adapun tanda-tanda kiamat kubro, yang pertama matahari terbit dari barat. Lalu keluarnya Dajjal, pendusta dan penipu ulung yang membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kita sudah tadi mendengarkan tanda-tanda kiamat sugro dan kiamat kubro, yang tentunya membuat diri kita seharusnya semakin beriman dan semakin mempersiapkan diri untuk bisa menyambut atau untuk bisa kembali menguatkan dengan amal-amal kebaikan. Apa kira-kira hikmah yang bisa kita dapatkan dari beriman kepada hari akhir? Yang pertama, menjadikan manusia rajin dan taat beribadah. Lalu yang kedua, mendorong manusia berperilaku baik dan mencegah perilaku buruk. Kemudian mendorong manusia untuk waspada dan berhati-hati. Setelah hikmah yang kita dapatkan, tentunya ada perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Mawas diri atau introspeksi diri berarti mencoba bercermin dari segala hal yang telah dilakukan dan terjadi pada diri seseorang. Bagaimana Umar bin Khattab berkata, hisablah dirimu sebelum diri kalian akan dihisab. Mudah-mudahan media pembelajaran ini membantu kita sebagai guru untuk menjelaskan materi tentang hari kiamat, kemudian menanamkan kepada anak didik kita untuk bisa menguatkan mereka dengan amal-amal ibadah, supaya mereka lebih menjadi soleh dan lebih menjadi anak-anak yang takut akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja media pelajaran pada kesempatan hari ini. Saya Jusman Fitriansa, mohon maaf atas segala keliru dan khilaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.